Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikal Syadami dari 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai dengan 1956. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet ini berperan sebagai oposisi Partai Nasional Indonesia. Salah satu programnya adalah mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, di mana yang dimaksud adalah kepercayaan Angkatan Darat serta masyarakat kepada pemerintah. Latar belakang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah untuk menggantikan Kabinet Ali Wongso pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Wongso jatuh karena pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat menggantikan Bambang Sugeng. Akhirnya wibawa pemerintah jatuh pada Angkatan Darat. Lalu Muhammad Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap untuk menjadi formatir kabinet pengganti. Kabinet ini resmi dibentuk pada tanggal 11 Agustus 1955 dan berdasarkan dengan keputusan Presiden nomor 141 tahun 1955, lalu mulai bekerja pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semuanya berjumlah 13 partai, kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi. Walaupun terdapat banyak partai-partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini merupakan sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wonosobo, SKI, PKI, dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali Wongso Arifin. Karena pada masa kabinet Ali Wongso Sastro Amijojo I sebagai partai yang besar, Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program kerja kabinet. Yang pertama yaitu mengembalikan kewibawaan gezak moral pemerintah. Contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Selanjutnya ada menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini dan menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Terus ada memberantas korupsi, dan yang terakhir meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Nah, berikut ini adalah susunan kabinet kerjanya. Di dalam kabinet Burhanuddin Harahap terjadi persaingan finansial ekonomi atau disingkat FINEK. Nah, FINEK ini pada masa kabinet Burhanuddin Harahap dikirim ke delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan antara rencana persetujuan FINEK yang berisi 1. Persetujuan FINEK hasil KMB yang dihapuskan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia Belanda tidak didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain selang kedua belah pihak. Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak
tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap menerapkan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda, sehingga tanggal 3 Mei 1956 berkesudahan Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Akibatnya yaitu jumlah pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap pemerintah hanya sekitar 5-6 bulan saja, tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dalam masa pemerintahannya. Sebenarnya kabinet ini di dalam menjalankannya pemerintahan kompak dan utuh, tidak ada pertentangan dan keretakan di dalam tubuh kabinet ini. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 pukul 10 siang Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa, selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara etika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstituante. Jadi kabinet ini jatuh bukan karena retakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi jatuh karena mereka merasa tugasnya sudah selesai. Saya akan menjelaskan tentang program kabinet yang berhasil dijalankan dengan baik. Nah, yang pertama, mengadakan perbaikan ekonomi. Dalam kabinet Burhanuddin Harahap ini, keberhasilan pengendalian harga menjadi agar jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini berhasil cukup baik. Dapat dikatakan kehidupan masyarakat semasa kabinet ini cukup makmur. Harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi. Yang kedua, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. Yang ketiga, berhasil mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap Angkatan Darat. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.